Kali ini kita akan membahas sebuah partai yang sangat spektakuler dari Bobby Fischer. Dalam partai ini banyak ancaman yang didapat Fischer dari lawannya, namun dengan perhitungan yang matang, Fischer tidak mempedulikan ancaman-ancaman tersebut dan terus fokus dalam menyerang balik. Kita akan mengikuti partainya dan menganalisis langkah-langkahnya. Partai ini dimainkan tahun 1965, kali itu Fischer melawan Nicolas Rossolimo yang dimainkan pada turnamen US Championship. Di sini Fischer memegang buah putih E4, E6, D4, D5. Ini adalah pertahanan Prancis. Kuda C3, kuda F6. Putih bisa saja memainkan pion maju ke E5, tetapi Fischer lebih memilih gajah G5, melakukan pin terhadap kuda. Beberapa pilihan dapat dimainkan hitam seperti D makan E4 atau gajah E7. Tetapi lawannya memilih varian yang juga termasuk agresif dengan gajah B4, balas melakukan pin terhadap kuda putih. Pada pertahanan Prancis variasi ini, hitam menyerang di sayap menteri dan putih di sayap raja. Putih memperluas ruang ekspansinya dengan memajukan pion E5 ancam kuda. Terlihat seolah-olah kuda hitam di F6 ini tidak bisa selamat, tapi hitam bisa memainkan H6. Jika gajah putih mundur ke H4, akan terus dikejar pion G5, gajah G3, dan setelah kuda E4, tekanan pada kuda putih di C3. Dan di sini posisi hitam lebih nyaman. Maka dari itu Fischer memundurkan gajahnya ke D2, menjaga kuda di C3 yang sedang dipin. Hitam mengambil kuda di C3. Fischer membalas makannya dengan pion. Karena kalau dimakan dengan gajah ini akan sangat pasif, dan setelah kuda E4, gajah ini akan terus berada di bawah ancaman kuda hitam, dan sewaktu-waktu akan diambil. Setelah pion makan C3, kuda E4, salah satu titik lemah hitam adalah pion di G7, dan ini dimanfaatkan oleh putih dengan menteri G4. Menteri putih menargetkan pion lemah G7. Hitam sebenarnya bisa menjaga pion G7 dengan raja ke F8, tapi hitam lebih memilih memajukan pion G6. Dan ini akan meninggalkan lubang yang lemah di F6. Selanjutnya gajah D3. Gajah putih ini membidik petak G6 untuk sewaktu-waktu bisa melakukan pengorbanan di G6, atau juga bisa dibantu lewat dorongan pion di lajur H lewat H4 dan H5. Selanjutnya kuda makan gajah, raja makan kuda. Raja putih sudah tidak bisa rokade, sementara raja hitam masih bisa rokade. Tapi kalau raja hitam melakukan rokade pendek, itu akan sangat beresiko bagi keamanan rajanya, di mana perwira-perwira putih sudah mengarah ke arah sayap raja. Lalu hitam terus membuka posisi dari sayap menteri dengan dorongan pion C5, dan selanjutnya kuda C6 dan membuka diagonal menteri lewat jalur ini. Selanjutnya Fischer memainkan kuda F3, mengembangkan kuda sambil menjaga D4. Lalu kuda C6, hitam menambah tekanan pada D4. Menteri F4 dengan tujuan mengosongkan lajur G untuk memajukan pion dan juga lajur H. Dan jika sewaktu-waktu menteri hitam pergi, putih bisa memanfaatkan petak F6. Menteri C7 dan H4. Putih terus menyerbu hitam dari sayap raja dengan dorongan pion-pionnya dan bersiap maju pion H5. F5. Hitam bermaksud untuk menutup sayap raja dengan pion-pionnya yang tersusun kokoh. Putih tidak bisa mengambil en passant karena akan kehilangan menterinya, sehingga harus membiarkan pion hitam berada di F5. Putih masih konsisten dengan dobrakan pionnya di sayap raja dengan G4. C makan D4, C makan D4. Selanjutnya ide terbaik bagi hitam di sini adalah memainkan gajah D7 dan rokade panjang untuk bermain aman. Namun di sini hitam memainkan kuda E7, mungkin untuk bersiap menduduki petak F5 atau G6 nanti. G makan F5. Sebenarnya langkah terbaik hitam di sini adalah membalas makan dengan pion G, sehingga hitam bisa tetap mempertahankan struktur pionnya tetap solid. Namun justru hitam di sini bermain dengan E makan F5 dan membuat pion putih di lajur E menjadi bebas. Hitam bermaksud untuk menempatkan gajahnya di E6 untuk memblok pion bebas putih, dan setelah itu baru rokade panjang. Gajah B5 skak, raja F8.
Hitam tidak mau menukar gajah petak terangnya karena hitam ingin menempatkan gajah tersebut di E6 untuk memblok pion. Dan konsekuensi bagi hitam adalah rajanya tidak bisa rokade. Gajah kembali mundur ke D3. Gajah E6. Sekarang giliran putih melangkah. Berdasarkan prinsip dasar bermain posisional, kita harus mengembangkan atau menempatkan perwira kita yang paling pasif menuju ke tempat atau petak yang membuatnya lebih aktif. Dalam hal ini, benteng putih keduanya masih pasif dan harus digeser ke petak yang lebih aktif. Tapi sebelum itu, putih juga perlu merubah posisi kudanya. Di mana kuda putih di F3 ini masih belum bisa berbuat banyak. Maka dari itu, putih harus mencari petak yang tepat untuk membuat kudanya menjadi lebih aktif. Putih perlu bermanuver dengan kudanya menuju ke F4, yaitu petak yang sekarang ditempatkan oleh menteri. Pfister memainkan kuda G1 untuk selanjutnya bermanuver ke H3 dan F4. Raja F7 dengan tujuan menghubungkan kedua benteng. Kuda H3. Kuda ini juga menambah penjagaan pada petak G5. Benteng AC8. Hitam berpotensi melakukan skak oleh menteri ke C3. Langkah Raja E2 adalah langkah terbaik dengan terlebih dahulu menghindar dari ancaman skak. Namun di sini Pfister memainkan benteng G1. Sekarang kita akan analisis bagaimana jika hitam memainkan menteri C3 skak. Kalau Raja Putih ke E3, hitam bisa memainkan G5. Setelah H makan G5, kuda G6 ancam menteri. Menteri harus mundur dan benteng C4. Hitam mengincar pion putih di D4. Dan tidak ada perwira putih yang bisa menjaga pion D4. Gajah tidak bisa makan benteng karena ada pin dari menteri. Kembali lagi ke posisi sebelumnya. Setelah skak, kalau raja ke E2, hitam bisa memainkan benteng C4, langsung menargetkan pion D4. Kalau gajah makan benteng, hitam mengorbankan kualitas perwiranya dengan kompensasi ancaman pada kuda H3 dan pion C2. Dan juga kuda hitam berpotensi menduduki petak D5 untuk terus melakukan tekanan. Dan ini adalah posisi yang sangat enak bagi hitam. Namun justru pada game yang sebenarnya, hitam memainkan B6 dan tidak melihat adanya serangan berbahaya jika memainkan menteri C3. Selanjutnya, Pfister mendorong pion ke H5 untuk merusak susunan pion hitam. G makan H5 kurang bagus karena itu akan membuka lajur G bagi benteng putih. Kalau pion dimajukan ke G5, putih akan mengorbankan kuda di G5. Dan akan ada ancaman menteri ke F6 atau menteri G7. Pada game yang sebenarnya, hitam memainkan menteri C3 skak. Raja menghindar ke E2 dan kuda C6. Kuda dan menteri hitam mengincar pion D4. H makan G6, skak, dan raja G7. Raja hitam berlindung di depan pion putih dan menjadikan pion putih sebagai penghalang. Kemudian benteng A D1. Pfister membiarkan pion di D4 dimakan dengan kompensasi perkembangan perwira. Setelah kuda makan D4, skak, raja F1. Kita lihat di sini kedua pihak saling serang. Putih mendapat ancaman dari kerjasama menteri dan kuda hitam. Meskipun ancaman dari kedua perwira hitam tersebut masih kurang untuk bisa mematikan raja putih. Namun di sisi lain juga putih mempunyai potensi untuk melakukan serangan di sayap raja, di mana kita lihat di sini perwira-perwira putih sudah banyak yang mengarah pada sayap raja, di mana pertahanan di sayap raja hitam kurang begitu bagus. Benteng H E8. Sekarang putih mempunyai rencana menteri ke H4 dengan tujuan menduduki petak F6. Namun setelah menteri H4, kuda hitam dapat melompat ke F3 dan menggarpu menteri dan benteng putih. Maka dari itu putih perlu memainkan benteng G3 terlebih dahulu untuk menjaga F3 dan juga membayang-bayangi menteri hitam. Kuda C6. Kuda dan menteri hitam ancam pion D4. Menteri H4. Menteri ingin menduduki petak F6. Maka dari itu hitam perlu mengambil pion di E5. Putih menambah pasukannya dengan kuda F4, di mana kuda ini nanti akan melompat ke H5. Dan ketika kuda sudah menduduki di H5, akan menjadi kuda yang berbahaya, karena dengan
Skak pada Raja Hitam memaksa Raja Hitam untuk berpindah dan putih bisa mendorong pion. Juga putih juga bisa menduduki petak F6 dengan kuda atau menterinya. Hitam memainkan kuda G4. Kuda G4 ini adalah langkah yang cukup bagus. Kuda ini menghalangi benteng putih. Juga kuda ini menjaga petak F6. Lalu di sini langkah kuda putih ke H5 merupakan langkah yang bagus, namun Pfister tidak memainkannya karena dia menemukan suatu langkah yang lebih kuat, yaitu kuda makan gajah. Benteng makan kuda dan gajah makan F5. Lihatlah, ada 3 perwira hitam yang berada dalam ancaman. Menteri C4 skak sambil mengambil tempo untuk menyelamatkan menteri hitam. Setelah Raja G1, hitam menyerah. Karena lihatlah, ada berapa perwira hitam yang berada dalam ancaman dari putih. Kalaupun hitam mengorbankan kudanya, akan dilanjutkan menteri makan menteri, benteng makan menteri, dan raja makan kuda. Putih sudah unggul 1 perwira, dan pion putih di G6 ini cukup menyulitkan. Itulah tadi pembahasan dari sebuah game yang cukup menarik. Jika ingin mendapatkan link dan PGN dari game tersebut, kami cantumkan di kolom deskripsi.